Karena di bulan Ramadan ini, beberapa oknum melarang orang yang makan di warung. Tidak hanya melarang ya, mereka mengobrak-abrik bahkan memukul para pengunjung yang sedang makan. Saya nggak habis pikir, kenapa ya? Kok sampai segitunya sih mereka ini? Nah, kita langsung saja simak videonya. Ya. Siapa yang suruh lu sahur? Disiram. Bu, apa yang maklumat Ramadan? Ngapain buka di bulan Ramadan? Mereka obrak-abrik batil plastik. Kudu malam itu tuh malah ditutup tuh. Itu malah ditutup. Kalau model seperti ini ya kayak preman juga ya mereka ya. Orang makan ya. Ya karena ini memang bulan puasa, masa orang dilarang makan sampai segitunya loh. Saya tarik nafas ini. Nggak habis pikir kenapa yang katanya agama damai perlakuannya kok kayak preman begini. Kita baca komentar ya. Ingat ya guys, dari Bang Permadi, Islam agamanya damai. Yang obrak-abrik warung memukul pengunjung di video ini cuma oknum. Tapi kalau dikumpulkan, oknum ini bisa sampai 5 provinsi. Keren lah memang Jawa Barat. Ini terjadi di Jawa Barat teman-teman. Dan kita perlu tag lagi Gubernur Jawa Barat, Bang Dedi. Semakin islami sejak Kang Dedi jadi gubernur. Takbir Kang. Sindiran keras untuk Pak Gubernur. Kenapa ini masih terjadi ya? Ya, kita baca beberapa komentar di sini teman-teman. Dari John, senang lihatnya, damai banget. Wajah-wajahnya penuh dengan kesejukan. Lalu ditanggapi oleh Elisari, lalu ditanggapi oleh Mas Bon. Wajahnya lembut selembut kerbau. Itu kata Laborada. Dan dari Novertasi Hombing, agama yang meresahkan ya. Anda bisa tahu sendiri ya. Kita baca balasan dari beberapa netizen. Ya, oke, sebentar kayaknya. Kalau modelnya seperti ini ya, unang dokon agama meresahkan lah ya. Dang sudi sunguni, ini bahasa Batak. Nggak usah bilang meresahkan ya, biar gitu ya. Kalau salah pengajian, ya ini hasilnya. Semoga kembali ke pengajaran yang benar. Tuhan memberkati, itu kata Peterai. Dari Bang Naufal, jangan bawa agama bos. Waduh. Masalahnya kalimat pertama mereka ini, siapa yang lu suruh kamu sahur di sini? Lalu ditanya lagi yang buka warung ini, kenapa ibu jualan ya? Lalu mereka mengobrak-abrik tempat makan, bahkan mereka memukul para pengunjung yang sedang makan. Ya kasih tahu baik-baik lah dan alasannya. Ya kalau Anda tidak suka ya kasih tahu baik-baik. Jangan sampai membuat sesuatu yang sangat-sangat memalukan ini. Berlagak seperti preman ya. Islam agamanya damai, cuma slogannya sepertinya. Ya bisa jadi ya Bang Bless ya. Lalu dari Zar Henrik, Kang Dedi, ini tag gubernur langsung ya. Biasanya gerak cepat sama yang viral. Pengen lihat sama yang gimana ini ya, mereka mau supaya melihat Kang Dedi ini sebagai gubernur. Ini kan sudah viral ini. Keren banget agamanya dari Aksedalano. Dan dari Hinenio, I am not surprised. Pembuat onar cuma begitu-begitu aja orangnya. Ya nggak surprise ya, karena ini selalu berulang ya. Wow, ini si paling puasa, kata Kenzito Fano. Lalu dari Hila Nerar, kwek-kwek ya, WKWK udah miskin, nyusahin pula. Kok bisa tanggapannya begitu ya?
gara-gara cari cuan ini akhirnya dilabrak orang yang katanya sedang berpuasa. Serba salah juga ya. Orang susah lagi cari uang maka dia jualan, malah diperlakukan begitu. Dari Aleta, oknum yang ya nyaris senegara ya, dari Occult. Padahal kan kalau bulan Ramadan setan dikurung ya, kok ini? Nah, komentarnya ada banyak teman-teman. Anda bisa melihat videonya di sini, dan itu terjadi di Jawa Barat lagi. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Bang Permadi, nah, saya ingin mengajak kita juga melihat beberapa kejadian yang terjadi di mana orang sedang melaksanakan misa Rabu-Abu, ya ini jemaat Katolik, mereka malah Kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Jadi di sini mereka protes teman-teman, karena mereka nggak setuju tempat tinggal itu dijadikan sebagai rumah ibadah bagi jemaat atau murid Kristus atau orang percaya yang bergereja di gereja Katolik. Mereka nggak setuju, sehingga mereka katakan kami nggak akan pergi kalau ini nggak dibubarin. Nah, itulah sebabnya mereka tetap demo dan mereka berteriak-teriak menyatakan aspirasi mereka. Bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Saya ingin sampaikan. Jadi di bulan Ramadan ini mereka bukannya puasa subuh-subuh, malah membubarin orang ibadah. Jadi kalau teman-teman melihat hal ini ya, kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Kalau saya ya, waktu saya melihat video ini, saya sedih sekali ya. Beberapa hari lalu juga saya melihat ada satu video di mana ada seorang pemuda yang masih muda banget ya. Dia menjual gorengan, tapi dia dilarang teman-teman. Karena ini bulan Ramadan, jadi tidak boleh jualan. Dan dia disuruh tutup, sehingga sore baru buka. Nah, kalau dia butuh uang untuk biaya makan, minum, bahkan kalau keluarganya sakit, kira-kira gimana ya? Adakah solusi yang mereka berikan ya? Dan saya waktu dengar video ini, menyedihkan sekali. Saya ingin ajak kita untuk melihat satu video ini teman-teman. Akan terima, tapi kalau sekedar Gak ada teman santunnya kalian ini. Ini teman-teman ya. Bubar. Tutup. Di luar bulan puasa saya kapan pernah mengganggu. Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau buka sore, nggak perlu pakai kursi kayak gitu. Sore silakan buka jam 5. sore buka boleh. Sore buka silakan jam 5, nggak perlu pakai kursi. Ya, siap. Buat saudara-saudara umat muslim, kalau mau melarang orang jualan di bulan puasa, harusnya bawa duit. Ya, melarang boleh, tapi bawa solusi. Kita melarang orang berjualan, kita bawa duit, kasih duit, orang itu akan terima. Tapi kalau sekedar melarang terus nggak dikasih solusi, sedangkan orang yang jualan dia juga sedang menjalankan kewajiban, yaitu anak istri yang membutuhkan hasilnya. Di situ seharusnya bawa duit, bukan cuma larang, bukan sekedar cuma membawa data. Ini nggak boleh, memang betul, tapi kan harus bertanggung jawab, bukan sekedar melarang. Itu cara menegur, mengingatkan sesama saudara muslim itu seperti itu. Bawa duit, larang orang jualan, kasih duit, dia pasti nerima kok, nggak mungkin marah. Salam saudara-saudara, itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana sekelompok muslim mereka datang mengunjungi warung makan. Dan apa yang terjadi saudara ketika mereka melihat orang-orang ya yang tidak melakukan puasa. Mereka yang merasa seolah-olah orang yang berpuasa tidak terima dan mereka melakukan kekerasan dan bahkan mengusir para pengunjung-pengunjung yang ada di sana. Kalau kita melihat cara perlakuan mereka itu adalah seperti preman ya saudara-saudara. Preman tapi yang sepertinya membawa agama ya saudara.
Dan apa yang mereka lakukan ini saya rasa tidak berperi kemanusiaan ya. Dan kiranya ya video ini boleh diviralkan sebanyak mungkin. Dan kita sudah menyaksikan tadi bahwa video ini sudah diposting oleh seorang Ustadz Abu Syanda dan sangat viral di media sosial. Dan kiranya seorang Kang Deddy Mulyadi melihat hal ini dan juga menindak tegas para pelakunya. Karena bagaimanapun juga memang ya kita tidak tahu apa motif mereka, ya apakah mereka berpikir yang mereka lakukan ini adalah yang baik, kita tidak tahu, ataukah mereka punya motif lain yang tersembunyi, kita tidak tahu ya saudara. Tetapi jelas apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat tidak manusiawi ya saudara. Kalau kita melihat tadi ya, mereka itu pakai kekerasan, pakai tangan ya, untuk ya menyakiti ya orang-orang yang ada di sana. Ini namanya penganiayaan ya saudara-saudara. Seharusnya kita sebagai orang yang beragama ataupun yang merasa diri kita itu berpuasa ya, kita itu ya jangan melarang ya, dan jangan kita itu juga melakukan ya sesuatu yang terlarang untuk orang-orang yang tidak melakukan puasa. Apalagi mereka itu melakukannya bukan di tempat-tempat umum ataupun mereka menunjukkannya, mereka pamer di hadapan orang banyak. Ya, mereka itu kan sembunyi-sembunyi melakukan. Ya mungkin kita tidak tahu kenapa mereka minum, ya kenapa mereka tidak puasa. Apakah mungkin ada di antara mereka yang sakit lambung kah? Atau mungkin adakah di antara mereka nggak tahan puasa? Atau bagaimana? Kita nggak tahu. Ya, seharusnya ya kita berpikir dalam-dalam. Ya, apa yang mengakibatkan mereka nggak puasa? Tetapi walaupun demikian, tidak seharusnya kita sebagai manusia melakukan ya penghakiman seperti itu, ya saudara-saudara. Karena saya pernah dengar apa yang disampaikan oleh Bunda Kurla, bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku. Artinya begini, saudara, suatu saat kita meninggal, ya, kita itu menerima ya apa yang wajib kita terima dari Tuhan, ya, dan setiap perbuatan kita, ya, itu semua nanti akan kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Baik hidup maupun mati kita bukan tergantung kepada orang lain. Dan ke surga itu, ya kita tidak bisa menumpang satu sama lain. Ke surga itu kita sendiri-sendiri. Jadi kita tidak punya hak ya untuk memaksa seseorang harus mengikuti seperti kita. Ya, itu urusan mereka, saudara-saudara. Nah, itu yang mau saya katakan kepada kita semua ya. Dan di samping itu juga yang saya tahu, kalau orang yang berpuasa itu, ya kalau dalam kekristenan diajarkan, kita tidak cukup hanya tidak makan dan tidak minum. Ya, tapi juga kita itu harus menjauhkan diri dari hal-hal yang namanya kekerasan. Artinya kita menahan diri. Jangan sampai pakai kekerasan, apalagi menampar orang, menumbuk orang. Nah, itu tidak baik. Itu merugikan orang. Itu yang maksud saya. Yang kedua, dalam berpuasa itu menurut pandangan kita orang Kristen, ya kita itu harus merendahkan hati. Jadi tidak cukup hanya tidak makan dan tidak minum. Kita itu juga merendahkan hati kita. Ya, kita tidak boleh sombong ya dengan cara menunjukkan aku berpuasa, kau kenapa nggak berpuasa? Nggak seperti itu. Dalam kekristenan diajarkan, kalau kita berpuasa, minyakilah rambutmu, cucilah mukamu, jangan muram mukamu, ya, supaya jangan orang melihat bahwa engkau sedang berpuasa. Biarlah engkau melakukannya dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga akan membalasnya kepadamu dengan secara tersembunyi. Artinya apa? Ritual agama yang kita lakukan itu, ya kita lakukan karena Tuhan. Dan kita berharap kita menerima upahnya juga dari Tuhan. Karena itu lakukan dengan baik. Jangan lakukan dengan kesombongan kita. Lakukan dengan merasa aku hebat, aku berpuasa, pamer. Jangan. Yesus katakan, kalau engkau sudah pamer seperti itu, maka kau enggak akan menerima upah lagi. Sebab upahmu sudah ada di dunia, kata Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan bagi kita boleh memberikan informasi penting. Jangan lupa teman-teman video ini di-share sebanyak mungkin supaya pelaku-pelakunya segera diproses, supaya tidak ada lagi orang-orang yang bersifat angkuh dan sembrono melakukan sewena-wena, apalagi NKRI adalah negara hukum. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.